Halo anak-anak, ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengulas kembali tentang bangun datar. Nah, ya, jadi pada dasarnya bangun datar itu dibagi menjadi dua, yaitu bangun datar beraturan dan bangun datar tak beraturan. Apa saja contoh dari bangun datar beraturan? Nah, ini yang sudah kita sempat bahas sebelumnya. Salah satunya adalah persegi. Persegi, ada juga persegi panjang, ada juga segitiga. Selebihnya masih ada lagi. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke bangun datar yang tidak beraturan. Bangun datar yang tidak beraturan itu adalah suatu objek yang berbentuk datar, ya, yang sisinya itu tidak beraturan, berbeda dengan bentuk yang beraturan. Nah, kalau ini kan sisinya lurus. Nah, ini juga ya bentuknya beraturan, ada polanya dia. Sedangkan yang tidak beraturan itu tidak ada polanya. Misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk tidak beraturan atau seperti ini. Nah, ini tidak beraturan. Nah, itu dulu penjelasan tentang jenis-jenis bangun datar. Nah, di sini sudah Pak Bayu kelompokkan jenis bangun datar yang beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, yang pertama, bangun datar beraturan itu ada persegi. Ya, contohnya yang seperti ini. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi karena kita sudah pernah membahas keliling persegi. Kemudian selanjutnya ada persegi panjang. Nah, ini juga persegi panjang, kita sudah sempat mencari kelilingnya kemarin. Nah, lalu ada segitiga. Ya, ini segitiga. Kita juga sudah sempat mencari kelilingnya. Oke, ada juga jenis bangun datar yang disebut segi banyak, ya. Segi banyak itu adalah ya suatu bangun datar yang sisi-sisinya beraturan. Ya, setiap sisinya itu beraturan dan cenderung biasanya itu adalah kombinasi, ya. Kombinasi dari beberapa bangun dasar seperti bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga yang dikombinasikan sehingga menjadi segi banyak, ya. Contoh, nah ini segi banyak, ya, bentuknya seperti rumah, ya, tapi ini juga bisa disebut segi banyak karena ada bangun dasar seperti segitiga, ya. Di sini nanti kita bisa temukan segitiga, kita juga bisa temukan persegi. Nah, ini segitiganya, ya, ini perseginya. Nah, untuk yang di sini kita temukan apa? Ya, kita bisa temukan persegi. Ini bagian persegi, ini juga bagian segitiga. Nah, kalau di sini kita bisa temukan, ya, kita bisa temukan persegi panjang, ya, dan juga segitiga. Beda halnya dengan bangun datar yang tidak beraturan, ya. Jadi bangun datar tidak beraturan itu tidak mengkombinasikan ini, ya, tidak mengkombinasikan ini, jadi sisi-sisinya berbentuk tidak beraturan, ya, garisnya tidak ada yang lurus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tidak beraturan. Ini juga contohnya, ini tidak beraturan. Ini juga contohnya tidak beraturan. Ini tidak beraturan dan ini juga tidak beraturan. Nah, jadi secara definisi, ya, artinya, ya, bangun datar yang tidak beraturan itu adalah segala jenis bidang datar, ya, segala jenis bidang datar yang bentuknya bukan kombinasi dari bangun datar beraturan. Nah, bukan kombinasi, ya, harus dicatat, ini intinya, bukan kombinasi bangun datar beraturan. Ya, coba kita buktikan.
Yang ini ada kombinasi nggak dari segitiga, persegi, dan maaf, segitiga, persegi panjang, dan persegi? Ya tidak ada ya, karena bentuknya ini tidak sesuai dengan bentuk yang beraturannya. Nah, ini memang secara kasar kita bisa lihat ini seperti persegi panjang, tetapi tidak ya. Ini melengkung. Nah, ini juga terlalu banyak lekukan-lekukan sehingga ini dianggap tidak beraturan. Nah, ini juga terlalu banyak garis lengkung sehingga ini bisa dianggap bangun datar yang tidak beraturan. Terlalu banyak garis zigzag juga tidak beraturan ya. Ini juga jelas tidak beraturan, ini tidak beraturan, dan ini juga tidak beraturan. Tidak bisa ditemukan persegi, tidak bisa ditemukan segitiga, tidak bisa ditemukan persegi panjang di sini. Nah, makanya bangun datar yang tidak beraturan adalah yang merupakan bukan kombinasi bangun datar beraturan. Ya, kalau ini dikombinasikan pasti akan membentuk ya seperti ini misalnya. Bisa juga membentuk seperti ini, dan tidak mungkin membentuk seperti ini. Ya, baik, itu sedikit tentang jenis-jenis bangun datar. Nah, untuk selanjutnya kita akan berfokus pada ya 3 bangun datar ini. Ya, yang pertama adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk yang pertama adalah ciri-ciri dari persegi. Nah, di sini sudah kita lihat ada persegi. Ya, ciri yang pertama dari persegi ini adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, jadi 4 sisinya sama panjang. Yang mana sisinya? Ini, ya. Ini garis dari sini yang dianggap A, B, C, D. Nah, A ke B ya. Ini sama panjang ya. Dari A ke B sama panjang. Ini tadi Pak Bayu buat 15 cm. Nah, maka dari B ke C juga sama 15 cm. Dari C ke D sama juga 15 cm. Nah, dari D ke A itu sama juga pasti 15 cm ya. Oke, yang pertama sisi 4 sisi sama panjang. Ya, 4 sisi sama panjang. Terus selanjutnya ya, memiliki 4 titik sudut ya, 4 titik sudut yang sama besar. Nah, ini titik sudutnya ya, 4 titik sudut ya, sama besar, maksudnya sama-sama 90 derajat. Ini 90 derajat, ini juga sama 90 derajat, ini 90 derajat, dan ini juga 90 derajat. Memiliki 4 titik sudut sama besar ya, memiliki 4 titik sudut sama besar. Selanjutnya yaitu memiliki 4 simetri putar ya, 4 simetri putar dan memiliki 4 simetri lipat ya. Ya, maaf tulisnya agak kejauhan tangannya ya. Ya, itu adalah ciri-ciri dari persegi ya. Untuk menentukan keliling ya, keliling dari persegi itu adalah K sama dengan S tambah S tambah S tambah S ya. S ini artinya
apa? Artinya sisi ya. Sisinya 15 cm. Ini sisinya juga 15 cm. Ini sisinya juga 15 cm. Ini sisinya juga 15 cm. Berarti 15 sama 15 sama 15 sama 15. Nah, secara lebih gamblangnya, lebih singkatnya, rumusnya bisa diubah menjadi S-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali, itu sama saja dengan 4 kali S ya, sehingga K sama dengan 4 kali 15. Nah, sehingga didapatkan hasil K sama dengan kelilingnya ya, sama dengan 60 cm. Ya, itu ya untuk persegi, ciri-cirinya dan cara mencari kelilingnya. Oke, kita lanjut ke persegi panjang. Sekarang lanjut ke persegi panjang ya. Persegi panjang, nah di sini sudah kita lihat ada persegi panjang A, B, C, D. Nah, ciri-cirinya itu adalah memiliki 4 sisi ya. Memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 sisinya. Nah, 2 pasang sisi sama panjang. AB sama dengan CD dan CD sama dengan BC. Nah, yang dimaksud itu adalah ini, AB sama dengan CD ya. Jadi panjang yang ini dengan yang ini itu sama. Misalnya tadi Pak Bayu buat ini 20 cm ya. 20 cm, yang ini juga pasti karena dia sejajar ya. Ini juga pasti 20 cm. Dan tadi lebarnya Pak Bayu buat AD sama dengan BC ya. Pak Bayu buat di sini 10 cm. Nah, di sini otomatis dia 10 cm karena ini dibentuk oleh garis yang tegak lurus ya. Ini berhadapan, ini berhadapan. Jadi dua sisi yang berhadapan itu selalu sama panjang ya. Nah, selanjutnya persegi panjang itu memiliki 2 simetri putar dan juga memiliki 2 simetri lipat. Itu adalah ciri-ciri dari persegi panjang. Untuk menentukan keliling, nah, untuk menentukan keliling dari persegi panjang, K sama dengan ya, ada panjang B tambah L ya, panjangnya ini panjang tambah lebar ya, lagi tambah panjang ya, tambah lebar ya, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, jadinya keliling ya, ini keliling. Jadi seperti ini rumusnya, panjang tambah lebar panjang tambah lebar. Atau bisa disederhanakan lagi rumusnya menjadi 2 kali P tambah L ya. Nah, di sini ada tanda kali, maaf ya. 2 kali P tambah L. Nah, untuk yang ini bagaimana? Nah, kita sesuaikan coba. 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya 20, lebarnya 10. Maka hasilnya adalah 2 kali 30. Dan hasil akhirnya adalah 60. Jangan lupa diisi cm di bagian hasilnya ya. 60 cm. Itu adalah hasil dari keliling persegi panjang. Sekarang bagaimana kalau kita buktikan dengan cara yang belum diringkas? Ini adalah cara yang belum diringkas ya. Ini adalah cara yang sudah diringkas. Kalau belum diringkas dia simple, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, seperti itu saja. Seperti itu saja ya. Artinya 20 ya, tambah 10 tambah 20 tambah 10. Hasilnya berapa? 20 tambah 10 30, tambah 20 50, tambah 10 lagi 60. Jadi hasilnya 60 cm ya. Hasilnya
kalian kalau misalnya kalian menggunakan cara ini atau menggunakan cara yang ini, ya, bebas memilih. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang segitiga. Nah, ini sekarang kita mulai membahas tentang segitiga. Ya, jadi segitiga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada jenis-jenisnya, ada dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kakinya dan berdasarkan sudut puncaknya. Ya, jadi berdasarkan sudut dan berdasarkan kaki. Nah, kita cek satu-satu ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Jadi setiap sisi-sisinya itu sama panjang, maka disebut segitiga sama sisi. Nah, ini karena ada kakinya yang membentuk siku-siku, ya, membentuk sudut siku-siku, ini disebut dengan segitiga siku-siku. Karena ini senilai ya, ini siku-siku. Nah, ini 90 derajat, jadi ini disebut segitiga siku-siku. Dan selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, kita lihat di sini dia ada segitiga yang memiliki kaki sama panjang ya. Kakinya ini sama panjang. Jadi ini disebut dengan segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang ini panjang kakinya tidak sama. Yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Nah, ini disebut dengan segitiga sembarang. Tapi ini harus lebih dari 90 derajat dan ini tidak siku-siku. Nah, itu kalau berdasarkan bentuk kakinya. Jenis segitiga berdasarkan bentuk kakinya, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sembarang. Sekarang berdasarkan sudut puncak ya. Berdasarkan sudut puncak itu ada jenis segitiganya, ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga lancip dan ada segitiga tumpul. Nah, ini adalah segitiga lancip ya, karena di sini setiap sudutnya itu sudut puncaknya kurang dari 90 derajat sudutnya ini ya. Ini kurang dari 90 derajat. Nah, untuk ini, karena pas 90 derajat dia tetap disebut segitiga siku-siku. Ini titik puncaknya tepat 90 derajat. Nah, ini titik puncaknya dia termasuk lancip karena sudutnya kurang dari 90 derajat ya. Sudut puncaknya itu berkurang dari 90 derajat. Ini kurang dari 90 derajat. Nah, sementara ini disebut segitiga tumpul karena ya sudut puncaknya itu melebihi 90 derajat ya. Bisa dicek dengan menggunakan busur derajat. Nah, itulah jenis-jenis segitiga ya. Oke, Pak Bayu ulang ya. Jenis-jenis segitiga itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kakinya dan berdasarkan sudutnya. Nah, jika berdasarkan kaki ada 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Ada 4 ya, ada segitiga sama sisi, siku-siku, sama kaki, dan segitiga sembarang. Kemudian berdasarkan sudut puncaknya ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, dan ada segitiga tumpul ya. Nah, semuanya juga segitiga. Jadi segitiga itu banyak sekali jenisnya ya. Kemudian ciri-ciri dari segitiga ya, ini sudah pasti memiliki 3 titik sudut ya. Ini juga 1, 2, 3. Nah, ini juga sama 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, memiliki 3 titik sudut. Nah, penjumlahan dari setiap sudutnya selalu menghasilkan 180 derajat. Misalnya ketika kalian memiliki busur derajat, kalian ukur ini ya, sudutnya ini dan ini. Nah, ketiga-tiganya ini dijumlahkan, maka hasilnya sudah pasti 180 derajat. Ini juga, nah ini 90 derajat tambah, nah ukur sudut ini berapa derajat, ini ukur berapa derajat, dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Ini pun juga sama ini ya,
Sudut tambah sudut tambah sudut hasilnya 180. Sudut tambah sudut tambah sudut hasilnya juga 180 ya. Jadi mutlak ini hasilnya 180, setiap sudutnya dijumlahkan hasilnya 180. Dan ada juga lagi satu ya, memiliki 3 sisi. Memiliki 3 sisi ya. Nah, memiliki 3 sisi, ini sisinya ya, sisi, dan sisi. Nah, kemarin kita sudah berusaha mencari keliling segitiga, sudah mempelajari mencari keliling segitiga, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, itu akan sangat mudah apabila segitiganya memiliki sisi yang sama atau segitiga sama sisi. Akan mudah menggunakan rumus K. Segitiga sama dengan S tambah S tambah S ya, sisi tambah sisi tambah sisi jika sisinya sama. Nah, bagaimana jika sisinya tidak sama? Nah, bagaimana jika ini juga tidak sama? Nah, ini sisinya kan tidak sama. Sisi yang ini pendek, yang ini panjang, yang ini juga panjang. Nah, ini sama kakinya. Nah, tentu saja rumus ini tidak bisa digunakan. Jadi ini tidak bisa digunakan ya. Ya. Rumus ini tidak bisa digunakan pada segitiga yang lainnya, tetapi bisa digunakan untuk segitiga ini ya. Segitiga sama sisi bisa menggunakan rumus keliling segitiga sama sisi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, lalu bagaimana cara mencari keliling segitiga yang ini? Nah, itu akan dijelaskan selanjutnya ya pada teorema Pythagoras. Selanjutnya kita akan menentukan puncak dari segitiga ya. Menentukan puncak segitiga itu sangat penting ketika kalian mencari luas segitiga nanti. Nah, misalnya di sini mana yang kita gunakan sebagai puncak segitiga? Ya, sudah jelas, ini bisa digunakan sebagai puncak. Lalu bagaimana dengan segitiga yang ini? Apakah ini bisa digunakan sebagai puncak? Tidak, ya, tidak bisa. Puncak segitiga itu harus lurus dengan dasarnya. Ya. Nah, ini dasarnya ya. Ini adalah dasar segitiga, dasarnya. Nah, puncaknya tidak lurus, berarti ini bukan puncaknya. Nah, sudut mana yang bisa kita gunakan sehingga mendapatkan puncak yang lurus dengan dasar? Ya, ini bisa kita gunakan. Yang ini bisa digunakan ya. Berarti puncaknya ada di sini. Bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini bisa nggak? Coba kita tarik garis lurus. Ya, nggak bisa ya, dasarnya ada di sini. Sementara puncaknya melewati dasarnya. Tak bisa, berarti kita cari yang mana yang bisa. Nah, yang ini bisa. Ditarik garis lurus bisa mendapatkan puncak. Nah, inilah puncaknya. Ya. Kalau ini diputar ke sini, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Jika segitiganya diputar, bentuknya akan seperti ini. Nah, inilah puncak ya. Dan ini juga jika diputar, maka bentuknya juga akan hampir sama, menjadi puncak ya. Biasanya kesulitan menentukan puncak itu adalah pada segitiga tumpul ya. Segitiga tumpul biasanya akan agak sulit menentukan puncaknya. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini ya. Semoga bisa kalian resapi. Jangan lupa dipelajari, dicatat kembali apa yang penting. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut pada teorema Pythagoras. Untuk pembelajaran hari ini kita bisa akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.